wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amadia Cantika Wardani dengan NIM 22031021885 dari kelas manajemen 2H. Di sini saya akan mengidentifikasi dari PT Kino Indonesia Tbk. Sebelumnya saya akan memperkenalkan PT Kino Indonesia Tbk. PT Kino Indonesia Tbk merupakan satu perusahaan consumer good yang telah diakui di Indonesia dan juga macam negara dalam lingkup bisnis. Didirikan oleh Heri Sanusi pada 1991. Kini terus berkembang pesat seiring berjalannya waktu. PT Kino Indonesia Tbk didirikan dengan nama PT Kino Care Era Kosmetindo yang berawal dari satu pabrik dan 58 karyawan. Saat ini, Kino menjadi satu perusahaan besar dengan 7 grup perusahaan, 5 pabrik. Kino memiliki lebih dari 30 merek yang berbagi dalam 25 kategori dengan lebih dari 600 SKU. Kino telah memproduksi berbagai jenis produk kecantikan seperti perawatan wajah, perawatan rambut, kosmetik, wewangian, pembersih daerah kewanitaan, perawatan pria. Selain itu, Kino juga memproduksi berbagai produk perawatan rumah tangga seperti pembersih, pelembut, penyegar rumah, berbagai perawatan bayi seperti pembersih peralatan bayi, deterjen pakaian, serta aneka minuman kemasan seperti minuman berenergi, minuman penyegar, minuman sehat, dan minuman herbal. Poin yang pertama, bagaimana sifat dasar industri dari PT Kino Indonesia Tbk jika ditinjau dari ukuran perusahaan, konsentrasi industri, dan teknologi yang digunakan. Yang pertama, jangkauan distribusi pada PT Kino Indonesia Tbk sekitar 166 kota atau kabupaten, sedangkan jangkauan internasional sekitar 38 negara. Total pegawai dari PT Kino Indonesia Tbk sekitar 3.700 orang. Total aset yang dimiliki sekitar 4,02 triliun, serta ekuitas yang dimiliki sekitar 1,53 triliun. Yang kedua, dengan terus perbaikan dengan membenahi SDM dan teknologi, PT Kino Indonesia Tbk rekrut SDM dari para fresh graduate agar mendapat fresh idea untuk masuk ke Departemen Inovasi. Setelah 5-10 tahun atau setelah matang, kami PT Kino Indonesia Tbk mentransfer ke departemen lain. Dengan cara ini pula, PT Kino Indonesia Tbk ingin lebih dikenal sebagai Chamber of Innovation. Perseroan telah menyusun berbagai strategi untuk mengembangkan usaha di tahun 2023. Yang pertama, memprioritaskan penjualan produk yang memiliki probabilitas tinggi dan fokus pada strategi pemasaran untuk merek atau produk yang sudah menjadi segmen leader untuk semakin meningkatkan awareness dan loyalitas konsumen. Yang kedua, mengembangkan bisnis pada segmen hewan atau pet care. Yang ketiga, meningkatkan penjualan bisnis internasional. Yang keempat, efisiensi pada nilai produksi dan fokus untuk cost reduction opportunity. Yang kelima, pengembangan infrastruktur distribusi guna mencapai pemerataan distribusi produk. Yang keenam, meningkatkan kualitas pada environmental, sosial, dan governance. Yang ketujuh, implementasi budaya baru pada grup. Yang kedelapan, fokus pada inovasi produk sesuai dengan DNA Group. Ketiga, PT Kino Indonesia telah menggunakan teknologi terkini untuk memproduksi barang-barang melalui alat-alat canggih sehingga membantu untuk melakukan produksi dan mempercepat dalam menjalankan serta promosi yang dilakukan PT Kino Indonesia melalui TV, media cetak, serta media sosial agar konsumen dapat mengetahui produk dari PT Kino Indonesia Tbk. Juga mengembangkan produk-produk baru mereka melalui teknologi-teknologi baru yang dapat memberikan masukan dari karyawan-karyawan mereka. Poin yang kedua, bagaimana struktur pasar serta kaitannya dengan pembentukan harga produk. Pasar utama yang ditargetkan oleh perseroan adalah pasar domestik yang didukung dengan produk-produk berkualitas tinggi dan dapat terus bersaing di tengah eratnya persaingan industri dan ketidakpastian ekonomi. Perseroan juga berupaya menjangkau pasar luar melalui pengelolaan dan strategi bisnis yang tepat sasaran dan efektif. Struktur pasar dari PT Kino Indonesia Tbk mencakup strategi pasar yang dimana strategi pemasaran produk pada PT Kino Indonesia sudah memenuhi unsur-unsur yang digunakan dalam strategi pemasaran, yaitu produk yang memiliki mutu, kualitas bagus, harga yang terjangkau oleh masyarakat, promosi yang dilakukan baik melalui TV maupun iklan secara langsung seperti pemberian diskon dan potongan harga juga telah diterapkan perusahaan, dan distribusi yang dilakukan melalui sales atau promotion girl yang menawarkan pada reseller atau ke toko langsung sudah tepat. Poin yang ketiga, bagaimana kinerja perusahaan PT Kino Indonesia Tbk jika diukur menggunakan laba rugi pada tahun
2022 dan kesejahteraan sosialnya. Dilihat dari kinerja perusahaannya yang diukur dari laba rugi pada tahun 2022, PT Kino Indonesia mengklaim variasi dan keunikan produk-produk perseroan yang memiliki pangsa pasarnya masing-masing, yang mempengaruhi kinerja perusahaan yang turut bervariatif. Segmen pemeliharaan dan perawatan tubuh, makanan, dan farmasi masing-masing mengalami penurunan sebesar 22,80%, 31,90%, serta 64,35%. Sedangkan segmen minuman dan segmen makanan hewan mengalami peningkatan pendapatan masing-masing sebesar 11,24% dan 675,11%. Kondisi ini mempengaruhi realisasi penjualan serta menyeluruh dengan capaian sebesar 3,63 triliun, menurun 8,68% dari tahun sebelumnya. Selain itu, perseroan mencatat rugi neto sebesar 950,29 miliar. Pertama kalinya perseroan membukukan kerugian, namun kerugian yang dialami pada tahun 2022 ini disebabkan oleh COVID-19 yang dialami beberapa tahun sehingga menyebabkan terjadinya penurunan kualitas nilai persediaan dan piutang perseroan, disertai dengan konflik di Eropa Timur yang menaikkan harga bahan baku. Manajemen melihat kondisi perseroan tahun 2022 secara umum mampu berdaya tahan dengan penguasaan pasar yang terjaga, baik di dalam negeri maupun mancanegara. Tingkat mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi yang berangsur pulih turut memberikan dampak yang bervariasi terhadap perseroan. Dalam mencatat performa tahun 2022 ini tercermin dalam kinerja penjualan per segmen milik perseroan tahun 2022 serta dapat mencatat pertumbuhan permintaan pasar. Selain itu, peningkatan inflasi yang meningkatkan beban operasional serta pelemahan nilai tukar rupiah yang semakin mengerus perolehan pendapatan di tengah melemahnya permintaan pasar menyebabkan kinerja keuangan belum dapat mencapai sasaran. Manajemen melihat kondisi perseroan tahun 2022 secara umum mampu berdaya tahan dengan penguasaan pasar yang terjaga dengan baik di dalam negeri maupun mancanegara. Sekian identifikasi dan presentasi dari PT Kino Indonesia Tbk yang saya jelaskan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.